Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, yaitu ada Viflano Milati Aska, Fatimah Widya Setia, Karisma Hidayah, dan yang terakhir Liana Wati. Di kelompok 9 ini kami mendapatkan bab tentang Six Sigma. Tentu saja kalian akan bertanya, apa itu Six Sigma? Metode apa saja yang digunakan oleh Six Sigma? Dan pihak mana saja yang terlibat? Tentu juga tidak akan ketinggalan apa kelebihan dan keuntungan dari penerapan Six Sigma tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa disimak dan dipahami. Six Sigma. Six Sigma merupakan sebuah metode untuk memperbaiki suatu proses yang memfokuskan pada usaha-usaha untuk memperkecil variansi proses yang terjadi, sekaligus mengurangi cacat produk yang keluar dari spesifikasi dengan memanfaatkan metode statistik. Semakin tinggi nilai Six Sigma, maka semakin sedikit proses mengalami variansi, dan semakin sedikit pula kesalahan yang akan dialami. Implementasi Six Sigma berfokus pada proses, baik itu proses produksi atau jasa. Apabila tercapai, maka Six Sigma akan dapat memastikan bahwa keseluruhan proses produksi berjalan pada efisiensi yang optimal. Six Sigma sebagai suatu aktivitas. Six Sigma dapat diartikan sebagai suatu proses yang mempunyai defect opportunity atau kemungkinan cacat sebanyak 3,4 buah dalam 1 juta produk atau jasa, disingkat dengan ppm. Maka ada beberapa rangkaian aktivitas Six Sigma. 1. Memahami dan mendefinisikan suatu proses desain, manufacturing, dan servis secara jelas. Yang kedua, aplikasi Six Sigma, statistik tools, dan proses. Yang ketiga, mengidentifikasikan faktor penyebab defect. Yang keempat, analisis dan improvement atau perbaikan. Yang kelima, melalui penurunan defect ratio akan meningkatkan yield dan total kepuasan pelanggan. Yang terakhir, manajemen innovation tools memberikan kontribusi terhadap manajemen output. Six Sigma sebagai strategi bisnis. Ada 6 komponen utama Six Sigma. 1. Pelayanan kepada pelanggan. Six Sigma mampu memberikan informasi kepada kita mengenai seberapa bagus produk, servis kita, dan proses di dalamnya, serta membantu kita untuk menentukan langkah-langkah demi kepuasan customer secara total. Yang kedua, manajemen yang berdasar data dan fakta. Yang ketiga, fokus pada proses, manajemen, dan perbaikan. Perlu diketahui bahwa Six Sigma sangat dipengaruhi dan bergantung pada seberapa jauh kita memahami suatu proses. Dan hal ini belum cukup apabila tidak didukung dengan apresiasi manajemen yang bagus dalam melakukan perbaikan. Yang keempat, manajemen yang proaktif. Yang kelima,
kerja sama tim yang bagus. Yang keenam, selalu mengejar kesempurnaan. Itulah beberapa konsep dasar dari Six Sigma. Metode atau tahapan-tahapan. Di dalam Six Sigma ini terdapat 5 tahapan, atau kita bisa menyebutnya dengan metode DMAIC. Yang pertama, define atau mendefinisi. Pada tahapan ini, tim pelaksana akan mengidentifikasi masalah, menentukan target waktu, mengidentifikasi spesifikasi customer, mengidentifikasi dan menggambarkan key flowchart, serta menentukan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, ingin melakukan pengurangan jumlah produk cacat. Maka rumus yang bisa digunakan pada tahapan ini yaitu defect dalam bentuk persen sama dengan jumlah defect dibagi output, atau yang sudah sesuai dengan slide yang tertera. Yang kedua, measure atau pengukuran. Pada tahapan ini bertujuan untuk memvalidasi permasalahan, mengukur atau menganalisa permasalahan dari data-data yang sudah ada. Rumus yang digunakan dalam tahapan ini bisa dilihat di slide, di sana sudah tertera. Yang ketiga, analis atau menganalisis. Pada tahapan ini dilakukan pengukuran dan menganalisis penyebab timbulnya masalah atau cacat. Biasanya alat yang digunakan pada tahapan ini yaitu JET-SET, diagram sebab akibat, histogram, diagram Pareto, atau yang lainnya. Yang keempat, improve. Pada tahapan ini kita akan mendiskusikan dan membicarakan tentang ide-ide untuk melakukan suatu improvement berdasarkan hasil analisa yang sudah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Selain itu, juga dilakukan percobaan untuk melihat hasilnya apakah sudah efektif atau belum. Jika hasilnya efektif, maka dapat dilakukan dalam suatu standar operasional prosedur atau SOP. Yang kelima, kontrol atau pengawasan. Setelah keempat tahap di atas dilakukan dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah membuat suatu rencana atau merancang pengukuran atas hasil improvement yang sudah dilakukan agar dapat dikontrol dan diawasi secara berkesinambungan. Dan adapun pihak yang terlibat, di antaranya executive leader, champions, master, black belt, green belt, dan yellow belt. Executive leader merupakan pimpinan puncak perusahaan yang komit untuk mewujudkan Six Sigma, memulai dan memasyarakatkannya di seluruh bagian, divisi, departemen, dan cabang-cabang perusahaan. Yang kedua ada champions. Anggota champions berasal dari kalangan direktur dan manajer, bertanggung jawab terhadap aktivitas proyek sehari-hari, dan wajib melapor perkembangan hasil kepada executive leader, sekaligus mendukung tim pelaksana. Sedangkan tugas-tugas lainnya meliputi pemilihan calon-calon anggota black belt, mengidentifikasi wilayah kerja proyek, menegaskan sasaran yang dikehendaki, menjamin terlaksananya proyek sesuai dengan jadwal, dan memastikan bahwa tim pelaksana telah memahami maksud atau tujuan proyek.
Yang ketiga ada Master Black Belt. Orang-orang yang bertindak sebagai pelatih, penasehat, dan pemandu sangat menguasai alat-alat dan taktik Six Sigma dan merupakan sumber daya yang secara teknis sangat berharga. Mereka memusatkan seluruh perhatian dan kemampuannya pada penyempurnaan proses. Yang keempat ada Black Belt, merupakan orang-orang yang berperan sebagai pemimpin proyek perbaikan kinerja perusahaan. Mereka dilatih untuk menentukan masalah, mencari penyebab beserta penyelesaiannya, bertugas mengubah teori ke dalam tindakan, memilah-milah data dan bertanggung jawab atas pengaplikasian Six Sigma. Yang kelima ada Green Belt. Orang-orang yang membantu Black Belt di wilayah fungsionalnya. Pada umumnya, Green Belt bertugas secara paruh waktu di bidang yang terbatas. Mengaplikasikan alat-alat Six Sigma untuk menguji dan menyelesaikan problema-problema kronis. Mengumpulkan atau menganalisis data dan melaksanakan percobaan-percobaan, menanamkan budaya Six Sigma dari atas ke bawah. Dan yang terakhir dari pihak yang terlibat ada Yellow Belt. Yellow Belt ini adalah orang-orang yang membantu Black Belt dan Green Belt. Meskipun tidak memiliki keahlian tertentu tentang Six Sigma, akan tetapi mereka dapat membantu kerja Black Belt dan Green Belt dalam pengumpulan data, pendefinisian masalah atau mencari sebab akibat dari suatu masalah. Setiap orang yang menjadi bagian dari perusahaan merupakan anggota Yellow Belt. Keuntungan dan kekurangan dari penerapan Six Sigma itu berbeda untuk setiap perusahaan tergantung pada usaha yang dijalankannya, visi dan misi maupun strategi perusahaan yang bersangkutan. Akan tetapi, saya akan menjelaskan keuntungan dan kekurangan dari penerapan Six Sigma ini yang secara umum. Keuntungannya yaitu 1. Pengurangan biaya, 2. Pertumbuhan pasang pasar, 3. Pengurangan waktu siklus, 4. Retensi pelanggan atau loyalitas pelanggan, 5. Pengurangan kesalahan pada produk atau produk cacat, 6. Perubahan budaya kerja, 7. Pengembangan produk atau jasa. Kekurangannya yaitu 1. Dalam perencanaannya perlu waktu yang cukup, 2. Perlu ketekunan dalam menjalankan strategi, karena untuk mendapatkan produk yang baik harus dipantau secara teratur. 3. Perlunya orang-orang yang terlatih dan memiliki pengetahuan yang tinggi.